Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini hari Senin tanggal 27 September teman-teman diberikan semangat untuk melakukan analisa trading ya. Jadi tetap bersemangat ya. Dan kita tetap harus mengkaji dan mempelajari secara terus-menerus. Tidak boleh putus asa. Ya, yang penting teman-teman dasarnya memahami, yaitu money management ya, atau dengan kondisi psikologi masing-masing trader yang berbeda-beda. Yang penting kuncinya adalah money management teman-teman diatur ya. Jadi tidak usah muluk-muluk untuk mengambil profitnya terlalu besar sehingga menyebabkan risikonya yang cukup besar. Oke, saya pagi hari ini saya akan membantu memberikan plan untuk XAU USD. XAU USD. Plan untuk XAU USD hari ini tanggal 27. Oke, pertama-tama karena ini awal minggu, kita bisa lihat dulu weekly-nya, posisi weekly. Weekly-nya posisi saat ini masih di posisi seller ya, walaupun ini ada penolakan dari atas. Jadi ini sangat kuat sekali. Awalnya dia naik, kemudian ditarik ke bawah sampai hingga ke bawah. Posisi 1744 kemudian ditarik lagi ke atas sehingga memunculkan posisi ditutup dengan posisi seller, posisi dalam satu minggunya. Oke, jadi kita sudah punya gambaran dan bisa menerjemahkan. Sekarang kita masuk ke posisi daily-nya. Daily di sini berlawanan arahnya dengan posisi seller yang di weekly-nya. Jadi ini ada potensi naik terlebih dahulu ya untuk daily. Kemudian kita koreksi ke H4-nya. H4-nya juga 4 jam pertama itu dibentuk oleh buyer yang cukup kuat, tapi di sini ada namanya resisten atau resistennya. Di sini ada resisten. Dan kita kemudian masuk ke lihat posisi H1-nya. Kita lihat, kita tunggu ini posisi satu candle berikutnya, maka kita akan mulai mengembang dari posisi H1-nya. Antara 1 sama dengan 1797. 1757 ya. -57. Posisinya 17 dan satunya posisi 1757. Kemudian posisi S1-nya 1741. Posisi S2-nya 1737. Ini posisi S3.
posisi R2-nya. Posisi R3. Dari gambaran ini, kalau kita masih bisa merujuk ke posisi tren, ini tren seller masih kuat, jadi teman-teman tetap berhati-hati ya untuk melakukan ini. Jadi nanti kalau kita mau bermain, kita tunggu apakah ini breakout dengan posisi candle besar, tebal, buyer, maka teman-teman baru boleh ikut buy. Tapi kalau di sini nanti muncul warna merah, maka teman-teman harus berhati-hati. Artinya jangan melakukan seller terlebih dahulu karena ini tren minornya ini sudah cukup kuat untuk di posisi R1-nya. Ya, ini cukup kuat. Kalau dia nanti angle V menutup dari candle yang ini, yang terakhir ini, maka kita masih tunggu satu konfirmasi lagi atau boleh melakukan sell tapi dengan cepat, dengan asumsi dengan risiko yang cukup pendek, yaitu di posisi R1. Ya. Ini untuk plan XAU USD ya. Ini untuk plan XAU USD. Jadikan posisi plan XAU USD. Jadi teman-teman sudah mulai menyadari posisi trennya ini masih posisi tren seller. Jadi bagaimana cara bermainnya? Kita sebaiknya menunggu, kalau mau melakukan sell menunggu R2 sampai R3 ini. Ya. Kalau dia terkonfirmasi seller, kemudian ditambah satu candle seller yang cukup kuat, maka teman-teman bisa juga melakukan sell di posisi ini. Tapi kalau untuk posisi sekarang, kita sebaiknya menunggu karena dia menyentuh posisi R1. Jadi butuh indikasi khusus dia mau menentukan arah kemana. Ya, ini untuk XAU USD. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Sama posisi GBP USD kita lihat juga posisinya weekly-nya. Di weekly ini terjadi penolakan sampai berkali-kali. Ya, ini 1, 2, 3 berkali-kali. Tapi di atasnya di sini juga terjadi penolakan, juga sama. Jadi artinya kalau kita tahu pembatasnya. Jadi ini belum ada kekuatan yang sangat mutlak. Nanti kalau mutlak dia akan breakout menuju ke sini, baru kita teman-teman baru ikut sell. Kalau kita lihat dari permainan weekly-nya. Oke, kita sekarang bisa masuk ke posisi D1-nya terlebih dahulu. D1 kita lihat kemarin tutup dalam posisi seller ya. Ini seller yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke H4-nya. H4-nya pun kalau kita lihat posisinya kemarin ditutup dengan posisi seller. H1 kita lihat ini juga posisi seller. Ini artinya teman-teman main ke posisi jangka pendek terlebih dahulu, kita menggambar supaya kita tahu batasan-batasan area-area mana yang harus kita siapkan. R1 sama dengan 136. Satu, tiga, enam. Lima dua, 136, 52, 52, 25.
satu. Posisi R2. Kita lihat ini untuk plan GBP USD ya. Ini GBP. Kita lihat ya. Kalau kita zoom in, maka memang posisinya ini masih posisi seller mayor ini sangat masih kuat sekali posisi seller. Tetapi dia sempat naik dalam satu hari Kamis naik sekali, kemudian dia sempat diturunkan kembali untuk di posisi ini. Artinya posisi pembatasnya untuk melakukan breakout itu di GBP USD itu adalah posisi R3 yang sangat mutlak untuk buyer. Tapi kalau teman-teman hanya main posisi satu candle dari H1, ya tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Ini teman-teman ini jadi perhatian. Kalau secara mayornya nunggu breakout, yaitu posisi breakout R3 yang sangat kuat. Ya, ini kita tunggu, ini masih sama-sama posisinya. Kita bisa mengambil kesempatan, apakah dia breakout dari S1, kita bisa ikut breakoutnya dulu. Kalau kita ada breakout R1, maka bisa ikut breakoutnya R1 dulu. Ya. Kalau mau bermain aman di posisi seller, nanti kita tunggu di posisi R3 ini. Ya. Posisi R3 ini jauh lebih aman. Ya. Kalau kita mau main buy, nanti di posisi S3 juga. Ya. Ini untuk GBP USD. Mari kita lihat juga di Euro USD. Ya. Euro USD kita lihat juga di weekly. Ya. Weekly ini masih didominasi oleh posisi seller. Kita sudah melihat ini juga ada posisi penolakan juga. Kita batas-batasin dulu. Oke, setelah itu kita bisa melihat posisi D1-nya. D1 satu harinya kemarin didominasi oleh buyer, kemudian diturunkan kembali, tetapi di sini posisi masih ada gambaran ekornya. Ini yang ini saya hapus saja biar terlalu jauh. Ini D1 ya. Kemudian kita lihat gambaran dari H4. Setelah kita melihat gambaran H4, maka teman-teman bisa menyimpulkan untuk jangka pendeknya, berarti kita menunggu dulu ada konfirmasi minimal 2 candle, misalnya sellernya kita ikut seller, kalau itu buy ikut buy. Maka ini belum bisa dikatakan mutlak ke arah buy ataupun ke arah sell. Ini masih balance ya, artinya kekuatannya masih seimbang. Kita lihat posisi H1-nya. H1-nya kita bikin posisi R1.
satu. Kita bikin posisi keduanya. Setelah kita sudah melakukan gambaran seperti ini, tinggal teman-teman posisinya menunggu apakah dia lari breakout terlebih dahulu atau tidak. Ya. Jadi ini yang bisa jadi acuan, ya, acuan. Tapi belum berarti kalau misalnya breakout R1 terus kemudian kita melakukan sell, tidak. Tetap ada konfirmasi dari posisi candle per candlenya, bentuk akumulasi candlenya nanti, ya, penentu terakhirnya. Oke, ini untuk posisi plan Euro USD ya. Oke, saya untuk plan XAU USD, GBP USD dan GBP USD pada tanggal 27 September 2021. Saya cukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat dan bisa membawa keberuntungan buat teman-teman untuk melakukan trading dan selalu bisa medit secara konsisten. Terima kasih.